Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizka Aditya, Uswatun Hasanah, dan Lintang Sarsinta Ayu Nugrahani akan menjelaskan materi kalkulus integral tentang momen dan pusat gravitasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan momen. Jadi, nanti akan disediakan suatu papan timbangan yang diberi as dengan dua benda yang ditempatkan terpisah. Berikut, ini contoh gambarnya yang saya maksud. Ini adalah benda pertama, benda kedua, dan yang hitam ini adalah as. Nah, berat kedua benda berturut-turut adalah W1 dan W2. Kedua benda ditempatkan masing-masing pada jarak I1 dan I2 dari as. Andaikan papan timbangan tersebut mempunyai kecenderungan untuk berputar berlawanan arah dengan jarum jam dengan kekuatan I1 kali W1, demikian pula papan timbangan juga mempunyai kecenderungan berputar searah jarum jam dengan kekuatan I1 dikali W2. Dalam konsep fisika, keadaan papan timbangan akan seimbang apabila dipenuhi syarat I1 kali W1 sama dengan I2 kali W2. Nah, model ini dapat disederhanakan dengan memandang papan timbangan sebagai sumbu X-nya. Bisa kalian bayangkan timbangan itu timbangan dalam keadaan yang setimbang. Jika posisi as itu disebut sebagai titik pangkal, maka X1 sama dengan negatif I1 dan X2 sama dengan I2. Dengan demikian, keadaan setimbang dicapai apabila X1 dikali I1 ditambah X2 dikali I2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat diperluas untuk N buah benda dengan berat W1, W2, dan W seterusnya dan menempati posisi berturut-turut, misalnya X1, X2, dan X seterusnya atau Xn. Keadaan setimbang dicapai apabila sigma I sama dengan 1 sampai N X kali XI dikali WI sama dengan 0. Apabila as terletak pada posisi X sama dengan 0, maka keadaan setimbang dicapai apabila sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurangi X dikali WI sama dengan 0. Ini ada contoh gambar sistem timbangan. Bisa dilihat ya. Itu adalah contoh gambarnya. Jadi, jelas jika X sama dengan sigma I sampai dengan N sama dengan 1x1 kali W1 per atau dibagi sigma I sampai dengan N sama dengan 1 dikali W1. Selanjutnya X disebut titik seimbang atau titik berat dari sistem berat-berat benda tersebut. Berikutnya, contoh soal pertama. Suatu sistem berat benda W1 sama dengan 10 kg, W2-nya 20 kg, W3 10 kg, W4 20 kg, dan W5 25 kg. Berada pada sepanjang garis dengan koordinat X1 sama dengan negatif 6 cm, X2 sama dengan negatif 2 cm, X3 sama dengan 1 cm, X4 3 cm, X5 6 cm. Tentukan titik berat sistem tersebut. Kan tadi sudah diketahui kalau rumusnya adalah jelas X sama dengan sigma I sampai N sama dengan 1x1 dikali W1 per sigma I sampai N sama dengan 1 dikali W1. Kita masukkan angkanya. Negatif 6 dikali 10 ditambah negatif 2 kali 20 ditambah 1 kali 10 ditambah 3 dikali 20 ditambah 6 dikali 25 per 10 tambah 20 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25
Hasilnya adalah 24/27. Jadi, titik berat sistem tersebut berada pada 24/27 cm di kanan titik pangkal. Di sini saya akan menjelaskan pada konsep fisika, berat W suatu benda didefinisikan sebagai W sama dengan M kali G, dengan M adalah massa benda dan G percepatan gravitasi. Dengan memperhatikan M1 sama dengan W1/9, persamaan sigma I sampai dengan N sama dengan 1, X1 min X kali W1 sama dengan 0 dapat ditulis menjadi sigma I sampai dengan N sama dengan 1, X1 min X kali M1 sama dengan 0. Selanjutnya, sigma I sampai dengan N sama dengan 1, X1 min X kali W1 disebut momen pertama. Sistem massa terhadap bilangan X. Jadi, X sama dengan sigma I sampai dengan N sama dengan 1, X1 kali M1 per sigma I sampai dengan N sama dengan 1 kali M1. Dengan demikian, X dapat diinterpretasikan sebagai momen pertama suatu massa terhadap titik pangkal dibagi dengan massa total sistem tersebut. Pusat massa suatu batang. Perhatikan suatu batang berbentuk tabung dengan ukuran panjang 1. Buatlah potongan-potongan seragam batangan tersebut, sedangkan kerapatan batangan bervariasi secara kontinu. Karena kerapatan tidak seragam, maka pusat massa tidak dapat di tengah-tengah batangan. Titik ujung subselang tersebut adalah 0 sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari bla 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 kurang dari XI min 1 kurang dari XI kurang dari bla 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 kurang dari XN sama dengan 1. Potong-potong batang tersebut dengan bidang yang tegak lurus sumbu X melalui setiap titik X0, X1 bla 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 XI min 1 XI XN. Dengan demikian, tabung tersebut terbagi menjadi N buah tabung kecil-kecil yang panjangnya delta I X sama dengan XI min 1 sama dengan 1 per N. Pilih TI elemen XI min 1 XI, tulis A luas penampang silinder-silinder itu, dan FI sama dengan volume tabung pertama, PTI kerapatan tabung pertama, MI massa tabung ke I. Jadi volume tiap tabung kecil FI sama dengan A kali delta I kali X. Jadi MI sama dengan PTI kali A kali delta I kali X. Jelas. Sigma I sampai dengan N sama dengan 1, TI min X kali M1 kali sama dengan sigma I sampai dengan N sama dengan 1 kali TI min X kali P kali TI kali A kali delta I kali X. Jadi limit sigma I sampai dengan N sama dengan 1, TI min X kali P TI kali A kali delta I kali X sama dengan 0, N sampai dengan tak hingga. Integral 0 sampai dengan T, X min X kali PX kali A kali delta X sama dengan 0. Integral 0 sampai dengan T, X PX kali A kali DX min X, integral 0 sampai dengan T, PX kali A kali DX sama dengan 0. Jadi X sama dengan integral 0 sampai dengan T, XP X kali A kali DX per integral 0 sampai dengan T PX kali A kali DX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, pusat massa suatu lempengan. Materi pusat massa suatu lempeng. Bisa dilihat gambar di sebelah kiri. Dipunyai suatu lempeng berada pada bidang XOY dan permukaannya dibatasi kurva F di atas dan kurva G di bawah dengan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Tulis X bar, Y bar merupakan koordinat pusat massa lempengan. Untuk menentukan koordinat pusat massa ini, dibuat sayatan tegak lurus sumbu X dan sumbu Y seperti pada gambar 33 lempeng di sayat. Dengan mudah dapat ditentukan bahwa luas penampang sayatan tegak lurus sumbu X adalah AX sama dengan C kali FX min GX. Jadi
X bar sama dengan integral A sampai dengan BX dikali Fx min Gx kali dx per integral A sampai dengan BFX min Gx dikali dx. Dengan cara serupa diperoleh Y bar sama dengan setengah dikali integral A sampai dengan B F kuadrat X min G kuadrat X dikali dx dibagi integral A sampai dengan B dikali Fx min Gx sama dengan dx. Dengan demikian dapat diturunkan suatu stimulan berikut ini. Jika suatu daerah R dibatasi di atas dan di bawah berturut-turut oleh kurva F dan G dengan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka koordinat pusat masanya X bar, Y bar. Dengan X bar sama dengan 1 per A dikali integral A sampai dengan BX dikali Fx min Gx dikali dx. Untuk Y bar sama dengan 1 per A dikali integral A sampai dengan B dikali F kuadrat X min G kuadrat X dikali dx, dan A adalah luas daerah R. Diberikan contoh 3 yang akan dijelaskan sebagai berikut. Contoh soal nomor 3, tentukan pusat massa daerah R yang dibatasi oleh grafik Fx sama dengan akar X dan Gx sama dengan X kuadrat. Jelas grafik F dan G berpotongan di titik 1,1. Demikian pula pada selang 0,1 berlaku Fx lebih dari sama dengan Gx. Penyelesaian yang pertama, buat sketsa daerah R dibatasi oleh kurva F dan kurva G yang berpotongan di titik 1,1. Jadi A sama dengan integral 0 sampai 1 akar X min X kuadrat dx sama dengan 1 per 3. Tulis X bar, Y bar adalah koordinat titik pusat massa daerah R. Yang pertama, cari X bar sama dengan 3 dikali integral 0 sampai 1 X akar X min X kuadrat dx sama dengan 3 dikali integral akar X adalah 2X akar X per 3 minus akar integral dari X kuadrat sama dengan X pangkat 3 per 3 1, 0 sama dengan 9 per 20. Y bar sama dengan 3 per 2 dikali integral 0 sampai 1 akar X kuadrat minus X kuadrat dikuadratkan dx sama dengan 3 per 2 dikali integral akar X kuadrat sama dengan X kuadrat per 2 minus integral X kuadrat dikuadratkan sama dengan X pangkat 5 per 5 1 sampai 0 sama dengan 9 per 20. Jadi pusat massa daerah R adalah 9 per 20,9 per 20.